Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita dapat hari ini diberkahi dan diberkati oleh Tuhan. Pada hari ini, kita akan membahas gravitasi Newton yang di dalamnya membahas tentang gravitasi dan juga hukum Kepler. Newton mengemukakan bahwa gaya gravitasi antara dua benda merupakan gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara keduanya. Pada penelitiannya, Newton menghubungkan berbagai parameter yang akan mempengaruhi tentang konsep gravitasi, seperti massa benda atau M dan jarak pisah atau R antara benda-benda yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Maka dapat dituliskan F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat. F adalah gaya gravitasi yang satuannya adalah N, G adalah konstanta gravitasi yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11, dan R adalah jarak antara pusat massa keduanya. Sebuah benda langit di ruang angkasa yang bermassa 5.000 kg mengorbit bumi dengan jari-jari orbit 1 kali 10 pangkat 7 meter. Jika massa bumi adalah 6 kali 10 pangkat 24 kg, tentukanlah besaran gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda tersebut dengan konstanta G 6,67 kali 10 pangkat min 11. Diketahui massa benda atau M1 sama dengan 5.000 kg, R sama dengan 1 kali 10 pangkat 7 meter, M2 atau massa bumi adalah 6 kali 10 pangkat 24 kg, dan konstanta gravitasi atau G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11. Dengan menggunakan persamaan F sama dengan G M1 dikali M2 per R kuadrat, maka hasilnya adalah 20,010 Newton. Yang selanjutnya adalah medan gravitasi, yaitu gaya gravitasi tiap satuan massa. Medan gravitasi sama dengan percepatan gravitasi yang dapat dirumuskan sebagai berikut. G sama dengan F per M. G adalah percepatan gravitasi yang satuannya adalah meter per sekon kuadrat. F adalah gaya gravitasi yang satuannya adalah Newton. M adalah massa benda yang satuannya adalah kilogram. Apabila disubstitusikan nilai F, maka nilainya adalah G sama dengan G M per R kuadrat. R adalah jarak benda dari pusat massa bumi yang satuannya adalah M atau meter. Satelit adalah benda-benda yang berada di langit yang mengitari planet dengan ukuran yang lebih kecil daripada planet. Satelit dibagi menjadi dua, yaitu satelit alamiah dan juga buatan. Contohnya, bulan adalah satelit alamiah dan satelit buatan seperti satelit Palapa atau Bima Sakti. Satelit berlaku gaya sentipetal dan gaya gravitasi. Jika massa satelit adalah M, bergerak mengitari bumi dan laju linear V, dan berjarak R dari pusat bumi, maka gaya sentipetal pada satelit dapat dirumuskan sebagai berikut. Fs sama dengan mv kuadrat per R. Fs adalah gaya sentipetal, M adalah massa benda, V adalah laju linear, dan R adalah jarak antara benda dengan pusat. Dengan menganggap gaya sentipetal pada satelit sama dengan gaya gravitasi antara bumi dan satelit, maka dapat dirumuskan mv kuadrat per R sama dengan G M kali M per R kuadrat. V sama dengan akar G kali M per R. V sama dengan akar dari G kali R. Yang selanjutnya adalah hukum Kepler. Kepler menemukan 3 hukum empiris yang secara akurat menerangkan gerak dari planet-planet saat berevolusi. Hukum-hukum yang ditemukan ini sudah sesuai dengan hukum gravitasi Newton. Yang pertama adalah hukum Kepler 1 yang berbunyi semua planet bergerak mengitari matahari dalam lintasan elips dengan matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Selanjutnya adalah hukum Kepler 2, yaitu garis hubung antara matahari dengan planet akan menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Ada 2 keadaan, yaitu kelajuan revolusi planet terbesar ketika planet paling dekat dengan matahari, dan kelajuan revolusi planet kecil atau ketika planet yang paling jauh dengan matahari. Garis hayal terpendek disebut perihelium dan garis hayal terpanjang disebut aphelium. Dan yang terakhir adalah hukum Kepler 3 yang berbunyi kuadrat periode revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata ke matahari, atau bisa dirumuskan T1 per T2 sama dengan
R1 per R2 pangkat setengah, atau T2 sama dengan T1 kali R2 per R1 pangkat 3 per 2. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.